Pemirsa, bantuan bagi korban Gunung Semeru terus mengalir. Mantan Panglima Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto turut mengeluarkan bantuan bagi para korban di Lumajang, Jawa Timur. Sedikitnya 1.000 paket sembako yang dilengkapi dengan selimut dan alat kesehatan diberikan kepada warga Situpang. Maksud kami di warga Supitarang. Ditemani sang istri, mantan Panglima Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto menyambangi posko yang dihuni oleh warga Dusun Sumbersari, Lumajang, Jawa Timur. Mantan Panglima ini juga meninjau para korban yang kehilangan tempat tinggalnya usai diterjang erupsi Semeru sepekan yang lalu. Hadi Cahyanto juga mengajak para korban berkomunikasi untuk membangkitkan kembali semangat mereka. Sementara itu, hari ini Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir juga mendatangi lokasi bencana Semeru di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Erick Thohir mewacanakan relokasi bagi korban erupsi Gunung Semeru. Dalam pertemuan dengan para korban bencana di Balai Desa Sumbermujur, Erick mengaku jika dirinya sudah melakukan koordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. Diperkirakan relokasi nantinya membutuhkan lahan yang cukup luas untuk menampung ratusan rumah warga yang kehilangan akibat terjangan lahar dingin dan abu vulkanik. Sementara korban erupsi Gunung Semeru minta agar mereka direlokasi di Desa Penanggal. Selain mewacanakan relokasi rumah korban, Erick Thohir juga meminta kepada Yayasan BUMN untuk memberikan beasiswa bagi anak-anak korban bencana. Pemirsa, meski dilarang petugas, sejumlah warga nekat mendatangi lokasi terdampak bencana Semeru. Ironisnya, kedatangan warga justru hanya untuk bersuah foto layaknya lokasi wisata. Sejumlah warga luar kawasan terdampak bencana terus datang ke lokasi bencana guguran awan panas Semeru. Warga nekat menerobos penjagaan dan penyekatan yang dilakukan oleh petugas untuk lebih mendekati lokasi bencana. Padahal kawasan ini masuk dalam titik berbahaya yang sewaktu-waktu bisa terkena guguran awan panas Semeru. Warga datang untuk melihat dan juga bersuah foto layaknya di lokasi wisata. Mereka berdatangan justru di saat tim SAR gabungan tengah sibuk mencari dan mengevakuasi para korban. Di tengah upaya proses evakuasi, sejumlah warga sengaja mendatangi lokasi terdampak erupsi Semeru untuk menonton dan bersuah foto. Terkait hal tersebut membuat Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, kesal lantaran akses menuju ke lokasi menjadi macet dipadati kendaraan warga yang tidak berkepentingan. Bupati Lumajang Thoriqul Haq turun langsung menghalau beberapa kendaraan yang tidak berkepentingan menuju lokasi terdampak erupsi Semeru di Jalan Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Satu persatu kendaraan warga yang tidak berkepentingan diminta untuk balik arah. Menurut Thorik, banyaknya kendaraan yang masuk ke lokasi terdampak menghambat petugas dalam penanganan pasca bencana, seperti evakuasi barang, pembersihan material, ataupun pembukaan jalan di lokasi terdampak. Selain itu, Bupati Lumajang juga mengaku geram terhadap sejumlah warga yang menerobos masuk ke lokasi bencana hanya sekedar untuk menonton atau bersuah foto. Padahal petugas sudah mengingatkan dan melakukan penyekatan bahwa kondisi Gunung Semeru masih belum aman. Iya, corono solusine. Oh ya, bagi warga begitu ya Pak? Semuanya. Sing gini loh, sing KTK bantuan, sudah ada posko semua di sini. Mari wes. Kan tinggal posko-posko itu dimanfaatkan, ayo kerjasama. Soal KT foto-foto, jepret-jepret foto-foto sudah bukan waktunya sekarang. Ya. Ini bukan tontonan, bukan tempat pariwisata. Thoriqul Haq menambahkan pihaknya kini tengah berfokus mencari lokasi relokasi supaya dalam waktu cepat ada hunian sementara yang bisa ditempati bagi korban terdampak erupsi Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Saif Fajarani, iNews melaporkan.
Pemirsa, bukan hanya datang membawa bantuan, dalam setiap bencana terkadang banyak warga yang datang hanya untuk melihat dan berfoto. Sebuah ironi sosial di tengah bencana yang menimpa warga. Termasuk di Lumajang, Jawa Timur, kedatangan warga justru hanya untuk bersuah foto layaknya di lokasi wisata. Dan sudah tersambung melalui sambungan Zoom ada pengamat sosial Ike Suharjo. Selamat sore, Bu Ike. Halo selamat sore Kang Anjat. Baik, ini satu ironi tersendiri. Apa sebetulnya yang salah dari masyarakat kita, Bu Ike? Kang Anjat, kalau saya melihat adanya suatu fenomena selfie atau foto di belakang lokasi bencana ini tidak hanya terjadi pada saat momen bencana di Semeru aja Kang Anjat, namun juga beberapa kali bencana melanda Indonesia banyak masyarakat yang melakukan hal tersebut. Saya menyebutnya sebagai fenomena selfie bencana atau lebih ekstrimnya pornografi bencana. Kita tahu bahwa saat ini kita memang sudah hidup di era digital. Hidup dalam berdampingan dengan internet yang notabene setiap hari 3 jam, hampir rata-rata 3 jam 26 menit kita menggunakan media sosial. Nah, selfie dianggap suatu hal yang lumrah, normal ya. Iya, kalau selfie-nya di tempat wisata, bersama keluarga, bersama teman. Pertanyaannya, kalau selfie pada saat bencana atau berada di posisi lokasi bencana, apakah sudah tepat atau tidak? Ya. Saya menyebutnya ini lagi sebagai fenomena patologi sosial. Hilangnya rasa empati yang terjadi dalam diri masyarakat. Mereka tidak sadar bahwa mereka dengan melakukan perilaku hal tersebut, mereka ini menyakiti para hati korban dari korban bencana ini. Nah, fenomena-fenomena ini tidak muncul begitu saja, Kang Ajat. Nah, ini dibentuk dari tren gradual ya yang muncul dari pola pikir narsistik. Nah, mereka berpikir dengan selfie di belakang lokasi bencana ini mendapatkan pengakuan atau eksistensi dari publik. Tapi sebaliknya, ini adalah suatu immoral expose ya, melakukan selfie di lokasi bencana dengan perasaan bersalah. Lalu apa yang terjadi? Selfie bencana bisa disebut dengan sebuah kutukan moral sosial yang terjadi dalam diri masyarakat kita saat ini gitu loh. Jadi tidak hanya membahayakan keselamatan dari masyarakat yang melakukan selfie tersebut, dan ini kita sebut dapat dibilang mengganggu atau suatu gejala gangguan mental. Kang Ajat. Ini kan ya berkaitan tadi Anda sebutkan eksistensi diri di tengah eksisnya seseorang di media sosial begitu ya. Tapi bagaimana ini bicara tentang empati masyarakat yang juga harus dibenturkan juga dengan keasikan bersosial media saat ini? Begini loh Kang Ajat, kita lihat aja lah ya, adanya gambar yang diambil dari juru foto, adanya video yang diambil dari kameramen gitu kan, ternyata rusaknya atau porak-porandanya rumah akibat bencana gitu. Nah, secara gambaran visual aja lah gitu kan, kita masyarakat yang menilai atau yang menonton udah tergugah loh seharusnya empati kita gitu loh untuk melakukan sesuatu, ya udahlah gitu loh kan, kita harus mendatangkan bantuan misalkan ke tempat tersebut tanpa harus melakukan foto selfie di lokasi bencana tersebut. Gitu loh. Jadi tanpa harus melakukan ya udah dengan melihat gambaran secara visual aja kita seharusnya tergugah. Jadi begini, bagaimana kita mengatasi agar kita ini tidak ikut-ikutan dalam masuk dalam gejala perilaku tersebut gitu kan. Posisikan, tukarlah peran kita gitu loh. Bagaimana Anda memposisikan diri Anda ini sebagai korban, Kang Ajat gitu kan. Nah, kalau kita sebagai korban, siapa sih manusia yang ingin diperlakukan seperti itu di saat kita menjadi korban bencana, di saat keluarga kita juga yang masih saat ini ya di Lumajang sendiri masih ada beberapa yang hilang gitu. Nah, di sisi lain masyarakat datang ke tempat tersebut untuk melakukan foto. Bagaimana perasaan kita? Lakukan, tukar posisi gitu loh. Jadi itulah untuk mencegah agar kita tidak ikut-ikut tren dalam selfie bersama ini gitu, selfie di lokasi bencana. Iya, tadi di awal kita sebutkan memang tidak hanya di Lumajang, tapi di beberapa lokasi bencana fenomena ironi ini terjadi begitu kan. Apakah tidak muncul satu dalam tanda petik ketakutan nanti dicemooh di media sosial begitu kan? Karena ini satu hal yang sering timbul dan memang sering rame-rame juga dikecam oleh netizen. Nah
tadi kan mereka ini menganggap bahwa dengan selfie itu mereka menunjukkan rasa eksistensi mereka, bahwa mereka sudah Berada di di lokasi. lokasi bencana gitu kan, bahwa mereka ini mereka udah di lokasi bencana ya, dengan harapan bala bantuan itu datang gitu loh untuk memberikan suatu bantuan. Tapi jangan berpikir begitu gitu loh kan. Mereka malah publik menilai, oh keren loh mereka selfie di sana gitu. Enggak, sebaliknya gitu loh. Sebaliknya publik menilai ini adalah suatu immoral yang diekspos ya, suatu perbuatan perilaku yang ada gangguan moral yang terjadi pada oknum ini, yang terjadi pada masyarakat ini gitu. Baik. Dengan bangganya mereka selfie di tempat bencana, di lokasi bencana dengan perasaan tanpa bersalah gitu. Tanpa perasaan, tidak ada empati gitu loh, tidak ada simpati terhadap masyarakat ini. Dan masyarakat yang korban bencana juga akan berpikir, wah bukan mendatangkan bantuan, tapi sebaliknya kenapa saya dijadikan objek gitu loh terhadap mereka. Baik, untuk sanksi sosial seperti apa yang sebetulnya harus juga dibangun oleh masyarakat untuk tadi menggugah kembali rasa empati dan menahan diri untuk egois ya, hanya demi eksistensi gitu. Nah, sebenarnya kalau kembali lagi ya Kang Ajat, karena ini udah di era media sosial ya, di era digital gitu kan, ketika kita mengupload dengan eksistensi melakukan selfie di lokasi bencana. Nah, dengan pandangan netizen tidak banyak juga kok netizen yang pasti langsung memberikan komentar yang negatif. Iya. Komentar yang mohon maaf ya, suasana begini kok kalian melakukan hal itu. Nah, itu kan pasti dapat kritikan-kritikan secara langsung daripada netizen. Bahkan kalau kita secara psikis, serangan-serangan atau hujatan dari netizen kepada pelaku oknum ini lebih sadis loh. Lebih sadis gitu loh. Nah, sampai mereka ya udah stop lah gitu loh. Sanksi sosialnya saya stop, saya tidak mau melakukan selfie itu lagi gitu. Nah, selfie bencana ini kalau bisa dibilang lebih jahat loh Kang Anjat, daripada kita yang hanya mengamati, daripada kita yang hanya mengamati lokasi-lokasi bencana tersebut. Gitu. Iya, ini berkaitan juga dengan aktivitas yang dilakukan. Taruh kata tadi ada orang yang memang hanya datang untuk berfoto, tapi juga ada orang yang membawa bantuan, begitu kan? Tapi juga ingin difoto. Bagaimana komentar Anda? Oke, nah kita juga dapat membedakan ya dengan orang yang berfoto dengan memberikan bantuan. Oke lah, it's okay kalau mereka memberikan bantuan dengan foto bahwa mereka sudah berada di lokasi dengan bantuan tersebut tanpa mengekspos belakang mereka itu rumah yang porak-poranda atau gitu, atau mereka sudah menunjukkan bahwa posisi mereka di sana untuk menunjukkan oke, bantuan sudah datang ya. Nah itu is okay. Tapi kalau sampai melakukan hanya mereka berfoto tanpa membawa sesuatu barang yang ada di depan mereka, saya rasa itu sangat tidak dibenarkan. Nah itu tadi ya, patologi sosial tadi gitu loh, tidak adanya rasa empati gitu. Baik, ini untuk bisa membalikan ya kondisi dalam artian menumbuhkan justru yang hadir adalah sikap kedermawanan, apa yang juga perlu untuk dilakukan, Bu Ike? Ya, kalau kita munculkan rasa sikap kedermawanan gitu ya. Tadi saya sampai mengatakan bahwa secara visual aja Kang Ajat, umumnya masyarakat ketika melihat gambar-gambar yang aduh begitu ya rumah yang porak-poranda gitu kan, ya yang suatu hal-hal yang sangat menggugah gitu. Seharusnya masyarakat sudah tergugah hatinya. Seharusnya masyarakat juga sudah tergugah empatinya gitu loh. Dan langkah selanjutnya adalah ya bagaimana mengkoordinir bantuan dari komunitas atau kelompok tertentu, organisasi tertentu untuk memberikan bantuan tersebut. Bagaimana mereka langsung terjun ke lapangan untuk memberikan bantuan tersebut gitu kan. Ya. Nah, jadi begini aja. Nih bagi masyarakat, bagi kita nih Kang Ajat yang kita rasa kita tidak bisa melakukan apapun, tidak mau, ini bagi yang tidak bisa memberikan bantuan ya, kita tidak bisa memberikan bantuan apapun terhadap korban bencana. Satu aja pesan saya, tolong kurangi beban mereka. Kurangi beban mereka dengan tidak melakukan, menjadikan mereka sebagai objek. Ya, sebagai objek. Itu rasa saja sudah cukup ya gitu. Ini bagi masyarakat yang tidak mampu melakukan atau tidak bisa melakukan bantuan kepada korban bencana. Baik, terima kasih Ibu Ike Suharjo sudah berbagi bersama kami sore hari ini. Pemirsa, pengamat sosial Ike Suharjo dan salam sehat. Pemirsa,
Di saat tim SAR gabungan mencari dan mengevakuasi korban di kawasan bencana Semeru, sejumlah warga justru nekat mendatangi lokasi bencana meski dilarang oleh petugas. Dan ironisnya kedatangan warga justru hanya untuk bersuah foto layaknya lokasi wisata. Sejumlah warga luar kawasan terdampak bencana terus saja berdatangan ke lokasi bencana guguran awan panas Semeru. Warga nekat menerobos penjagaan dan penyekatan petugas untuk mendekati lokasi meski dilarang. Padahal kawasan ini masuk titik berbahaya yang sewaktu-waktu bisa terkena guguran awan panas Semeru. Warga datang untuk melihat-lihat dan bersuah foto layaknya di lokasi wisata. Ironisnya mereka berdatangan justru di saat tim SAR gabungan tengah sibuk mencari dan mengevakuasi korban Semeru. Tadi yang dilihat rumah orang yang terdampak Semeru ya, sama lihat itu ada truk yang terkena abu. Ya. Mbak, tapi kayak gini menarik nggak sih untuk difoto juga gitu sebagai anak muda? Ya, sangat menarik banget. Mau lihat-lihat, tahu dari mana ada kejadian ini? Ya dari HP, dari kabar-kabar lah. Ibu dari rumah datang ke sini, emang apa yang menarik sih Bu kalau dilihat? Ya apa ya? Gitu ya? Iya, alamnya. Saat ini kawasan di sekitar Gunung Semeru masih berstatus tidak aman. Warga luar juga diimbau berempati terhadap warga yang menjadi korban bencana, terlebih tidak mendatangi lokasi rawan bencana yang bisa membahayakan nyawa sendiri. Dari Lumajang, Jawa Timur, Bayu Pradana, Raga Firdaus, dan Rizky Iqbal, iNews melaporkan. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di MNC News.